Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Faiz di hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Udah sarapan semua ini ya? Udah fit? Oke, kita nanti kita akan belajar bersama. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mohon kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita tadarus dulu. Yuk kita bersama-sama melafadzkan Quran surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Oke, baik. Pak Faiz absensi dulu. Kelas Aziza, Pak Ella, Gesang, Halimatu, Nur Sobah, Putih Winona, Listia Candeva, Hidayat Nur Sofa, Ola Binta Rodia. Izin hari ini? Oh, izin. Nakita Marwah. Sakit? Oke, yang hari ini sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat ya? Oke, sebelum kita belajar, Pak Wais minta kalian cek kerapian dulu. Berdiri sebentar yuk, semuanya berdiri. Semuanya berdiri, cek kanan kirinya. Sudah rapi apa belum bajunya? Udah rapi semua? Ya. Coba tangannya diangkat semua. Kita kibas-kibaskan ke atas. Ya, kita sebagian dulu. Ke bawah. Ke samping kanan. Ke samping kiri.
ke depan, tengok ke kanan, senyum ke teman-teman. Nah. Silakan duduk. Ada yang masih ingat di pertemuan kemarin kita belajar apa? Kita sudah belajar tentang apa? Ya, ada khutbah, ada tabligh, ada dakwah. Coba saya tanya, Mbak Putih, dakwah itu apa? Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajaran atau seruan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keimanan. Oke, tepat sekali. Jadi memang dakwah sangat diperlukan, utamanya kita sebagai umat Islam. Jadi adanya Islam di negara kita bisa sampai sekarang ini karena peran para tokoh ulama, para penyebar agama Islam melakukan dakwah. Nah, di hari ini nanti kita akan bersama-sama mempelajari peran dan keteladanan tokoh ulama di Indonesia. Jadi nyambung ya, kemarin tentang dakwah. Nah, sekarang kita mempelajari perannya, orangnya yang melakukan dakwah itu sehingga bisa berhasil. Kita bisa tahu sekarang di negara kita mayoritas umat Islam. Namun sebelumnya sebentar kita sampaikan dulu apa saja yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran di hari ini. Sebentar ya. Kita akan belajar apa tadi? Peran dan keteladanan tokoh ulama di Indonesia. Di kesempatan ini nanti kita akan belajar tentang itu, dan tujuan belajarnya Pak W sampaikan. Yang pertama, memahami peran dan keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia dalam pengembangan Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, menganalisis kontribusi tokoh ulama terhadap kehidupan sosial, budaya, dan juga keagamaan. Selanjutnya, harapannya, tujuannya, dengan kita belajar, kalian mampu mempresentasikan peran dan keteladanan tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Untuk mengantarkan ini, Pak Wais ada video. Nanti kita coba lihat, kita analisis dulu sebelum kita pendalaman materi, ya. Oke, baik. Pak Wais perbesar. Oh iya, baik. Volume. Telah menambah kasanah budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak budaya bangsa Indonesia. Kita lihat, kita analisis. Budaya yang berkembang di Indonesia semakin begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Dengan demikian, terjadilah akulturasi atau campuran budaya antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada.
Adapun bukti-bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia seperti arsitektur bangunan. Di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan sebelumnya yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol yaitu contohnya masjid. Masjid-masjid yang didirikan ketika masa awal perkembangan Islam di Nusantara bercirikan memiliki atap berupa tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dan tingkat yang paling atas berbentuk limas, serta tidak menggunakan kubah seperti masjid-masjid sekarang pada umumnya. Terdapat kolam atau parit sama halnya seperti petirtaan kompleks istana maupun candi. Salah satu masjid yang memiliki keunikan yaitu Masjid Kudus, yang menaranya berbentuk candi langgar, yang fungsinya sebagai tempat mengeras suara panggilan sholat. Akulturasi juga dapat kita lihat dari letak dan bentuk makam. Pada masa Islam, meski bentuk makam sudah sederhana dan tidak besar, beberapa makam dibangun di tempat yang berbukit yang memiliki kesamaan konsep punden berundang yang telah ada pada zaman megalithikum. Berkaitan dengan pemakaman, akulturasi juga terjadi pada ritual atau upacara. Adapun akulturasi yang terjadi misalnya peringatan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hingga hari ke-1000 setelah orang meninggal. Upacara atau peringatan tersebut sudah ada sejak masa sebelum Islam yang kemudian dilestarikan. Bahkan hingga sekarang, masyarakat yang menganut Islam akan memperingatinya dengan menggelar pengajian atau tahlilan dengan bacaan-bacaan bertafaskan Islami. Upacara lain yang terakulturasi agama Islam juga dapat kita lihat pada ritual prakelahiran guys. Di Jawa, ritual 7 bulanan dikenal dengan upacara mitoni. Dalam upacara mitoni, sang ibu melakukan ritual siraman untuk melindungi bayi dan calon ibu dari bahaya. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara ataupun tulisan. Huruf-huruf Arab mulai digunakan di Indonesia. Selain itu, terjadi modifikasi atas huruf-huruf Pahlawan ke dalam huruf Arab, yang kemudian dikenal sebagai huruf Jawi. Kesusastraan di zaman Islam turut berkembang di Melayu dan Jawa. Hal ini bisa kita lihat dari corak dan isinya yang bernuansa Islam. Ada beberapa jenis sastra yang terkenal pengaruh Islam, contohnya seperti hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisikan cerita sejarah ataupun dongeng. Adapun contoh hikayat diantaranya yaitu hikayat Raja Raja Pasai, hikayat Bayan Budiman, hikayat Iskandar Zulkarnain, dan masih banyak lagi. Selain hikayat, sastra Islam juga meliputi babat, kemudian syair dan juga suruh. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernapas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut misalnya permainan debus. Tarian ini terdapat di Banten. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan salawat Nabi. Pengaruh Islam di bidang kesenian yang kedua yaitu tari saudati. Saudati berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain salawat Nabi. Kemudian ada seni wayang yang sudah populer di masyarakat kita. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Pada masa awal penyebaran Islam, pertunjukan wayang digunakan oleh para wali untuk mendakwakan agama Islam, di mana para wali memodifikasi cerita pewayangan dengan menyisipkan unsur-unsur Islami di dalamnya. Oke guys, demikianlah pembahasan kita mengenai akulturasi dan bukti-bukti pengaruh Islam di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. Jika kalian suka dengan konten kami, silahkan subscribe dan tinggalkan like di video ini ya. Akhir kata, salam jas merah. Oke, baik. Tadi menyaksikan semua ya. Ada apa tadi di video tadi? Apa yang sudah kamu lihat? Lihat apa saja? Coba saya tanya ke Mbak Nusobah. Tadi lihat apa di video tadi? Ada masjid. Iya, masjid mana tadi? Ada Masjid Kudus ya. Menara Kudus toh. Di masjid ada Menara Kudus. Itu yang bentuknya mirip Pura karena itu akulturasi budaya juga. Masih mana lagi tadi?
Mbak Vina. Masjid mana tadi? Yang kelas Demak. Iya, Masjid Demak. Iya, ada Masjid Demak. Kemudian ada apa ya? Tradisi-tradisi, ada mitoni. Kemudian kalau di desa, di daerah kita ada tahlil 3 hari, 7 hari, dan 40 hari. Yang dulu sebelum Islam datang memang kalau ada orang meninggal itu dihiburnya nggak dengan baca-baca sholawat atau baca Quran, enggak, tapi dengan main judi. Jadi ada judi, ada taruhan zaman dulu ya, sebelum Islam datang. Terus dari video tadi kita jadi tambah yakin, tambah tahu bahwa Islam datang ke Indonesia dengan cara yang damai, cara akulturasi budaya, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada doktrinisasi, ya toh? Tidak ada paksaan, tetapi benar-benar datang dengan cara damai karena memang Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Oke, selanjutnya kembali ke slide yang tadi ya, anak-anak. Keberhasilan dari adanya budaya, kemudian corak-corak Islam di Indonesia tidak lepas dari para tokoh. Jadi tokoh ini sangat penting, maka nanti coba kita dalami melalui metode jigsaw. Nanti kalian mempelajari masing-masing tokoh untuk kita apa yang bisa kita ambil dari peran beliau dan keteladanan beliau untuk kita terapkan dalam kehidupan kita di era yang sekarang. Coba sepintas kita tunjukkan. Nah, ini ada yang pernah tahu gambar ini? Siapa beliau? Udah pernah tahu? Pernah lihat? Belum? Belum pernah. Jadi ini ada 3 tokoh. Ya, nanti salah satunya akan kita dalami. Nah, jadi nanti kita akan belajar, ada tokohnya, Bapak sebutkan dulu sebelum kita dalami. Ada Hamzah Al-Fansuri, kemudian ada Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri As-Singgili, kemudian ada Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari, kemudian ada Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, sama Syekh Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani. Jadi itu nanti yang akan kita gali, kita dalami, anak-anak semua silahkan nanti didiskusikan bersama melalui metode jigsaw. Oke, baik anak-anak, sekarang kita bagi menjadi 6 kelompok untuk nanti kita terapkan bersama-sama melalui metode jigsaw. Jadi nanti ada 6 kelompok, yang kelompok 1 itu nanti saya anggap sebagai kelompok utama untuk nanti saya berikan materi, kamu pelajari, setelah dipelajari kemudian kamu share, bagikan melalui kelompok-kelompok kecil yang lain. Paham ya? Oke, sekarang kita berhitung dulu. Kita bagi 6 kelompok, berarti berhitung 1 sampai dengan 6. Dimulai dari Mbak Halim. Yuk. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, pas ya. Yang kelompok 1 berarti dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, dan 6 dengan 6. Silakan berdiri kumpul sesuai dengan kelompok. Oke, baik. Ini udah sesuai dengan kelompoknya ya, Nana ya. Sudah sesuai. Sebelum lanjut, karena kita
belajarnya ini adalah problem based learning. Jadi nanti bareng-bareng Bapak dampingi untuk memecahkan masalah. Apa masalahnya? Jadi sekarang dilihat di sini banyak generasi muda. Kalian muda apa anak-anak? Muda ya? Seumuran kalian, kita bersama, banyak generasi muda saat ini yang kurang mengenal peran ulama dalam membangun bangsa dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Bagaimana peran ulama? Ulama besar seperti Hamzah Al-Fansuri, Syekh Abdul Rauf Asingkili yang tadi Bapak sampaikan, dan yang lainnya dalam pembentukan masyarakat Islam di Indonesia. Jadi kita lihat fenomena saat ini, kita kurang kurang literasi, kurang keinginan untuk mengenal para ulama, para tokoh. Sedangkan apa yang kita nikmati sekarang itu adalah ada jasa-jasa dari para tokoh ulama, khususnya dalam penyebaran agama Islam. Oke, baik. Sekarang Pak Wais beri waktu selama 20 menit untuk kalian diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti akan di-share sama teman kamu tadi, tip inti. Ada 6 tokoh tadi, Hamzah Al-Fansuri, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Yusuf Al-Makassari, Abdul Somad Al-Palimbani, Abu Abdul Muti Al-Bandari, dan Muhammad Soleh As-Samaran. Oke, nanti hasil diskusi rangkuman silahkan dicatat di lembar kertas yang Pak Is berikan. Diikat, jadi ikut Pak. Silakan dicatat di bawah sini nanti. Oke. Cut. Oke, baik, sudah diterima semua. Sambil diskusi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Silakan. Oh ya, gimana? Ini kelompok kami yang diresup sampai dengan aspek apa? Oh, sampai aspek apa saja? Oke. Oke, berarti sampai dengan perannya dan keteladanan apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, kelompok yang lain. Ya, nanti dibuat dulu, nanti dipaparkan ke depan. Bisa digali terkait karya-karyanya mungkin ya, ada karyanya apa saja, kemudian teladan apa bisa kita ambil dari beliau. Oke, bagus ya. Nanti bisa digali karyanya apa saja, atau bahkan silsilah keluarga juga boleh ditambahkan nanti ya. Nanti bisa dicantumkan juga sepintas karya-karyanya apa yang mungkin banyak dikaji di sini ya. Oke, baik, sudah semua? Sudah, berarti sudah siap untuk dipaparkan di depan. Coba ada yang kelompok yang sudah siap? Saya, Pak. Terus kelompoknya Mbak Azizah, silakan dipaparkan, maju ke depan. Oke, di sini hadap ke teman-teman ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tokoh Hamzah Al-Fansuri, latar belakang dan peran dan keteladanannya. Oke, baik. Masih ada 2 kelompok lagi ya. Ya, silakan dipaparkan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan latar belakang tentang Syekh Nawawi. Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, gelarnya Sayyidul Hijaz. Di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren, karya-karyanya masih dipelajari, dikaji, dan ditelaah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Tinggal 1 lagi. Silakan. Dipakai mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan tentang Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat menjadi salah satu pengajar di Mekah. Muridnya berasal dari seluruh penjuru dunia termasuk dari Jawa dan Melayu. Antara lain Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Amir Idris Pekalongan, Kiai Haji Dahlan Tremes, Kiai Haji Dimyati Tremes, Kiai Haji Dalhar Watu Congol Magelang, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, baik. Alhamdulillah tadi sudah kita gali, kita dalami terkait 6 tokoh dari masing-masing kelompok yang luar biasa. Terima kasih. Dan selanjutnya tinggal di rangkuman. Saya minta ada yang mau nyampaikan. Siapa, ayo, akan maju.
Oh, Mbak Putih, oke, silakan disampaikan dari hasil tadi yang kita pelajari, kemudian sudah Pak Wasir dirangkum, lah hasilnya silakan dipaparkan. Mbak Putih, mau silakan Mbak Putih. Dari depan sini, maju. Ya. Ya. Dari materi peran dan keteladanan tokoh ulama di Indonesia terdapat 3 poin yang kita ambil, yaitu tokoh-tokoh ulama ini tidak hanya berperan dalam pengembangan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan moral umat Islam Indonesia. Lalu poin yang kedua yaitu mereka meneladankan nilai-nilai kesederhanaan, keteguhan iman, dan cinta kepada ilmu. Kemudian poin yang ketiga yaitu keteladanan mereka dalam menjaga ajaran Islam, memperjuangkan kemerdekaan, dan mendidik generasi muda adalah warisan yang perlu dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Udah, Pak. Sudah, kasih tepuk tangan tuh Mbak Putih. Terima kasih banyak. Saya kembali ke tempat. Oke, luar biasa. Sudah lengkap, didalami, kita gali, dipaparkan, bahkan disimpulkan juga. Oke, sekarang sebagai evaluasi, Pak Wais berikan soal, ada 5 soal esai untuk nanti kalian kerjakan. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, tidak boleh nyontek ya. Pak Wais kasih waktu 15 menit ya untuk dikerjakan. Silakan. Udah selesai semua? Ya. Oke, jika sudah Pak Wais ambil. Nanti kita koreksi. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah tak terasa sudah di penghujung kegiatan. Tetap semangat ya. Masih semangat ini? Coba kita berikan semangat. SMK bisa. SMK hebat. Skimsa istimewa. Tepuk kita semua. Oke, demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan juga berkah. Lebih penting lagi, kita jadi tahu garis besarnya bahwa yang kita nikmati sekarang ini, kemudian kita nikmati agama Islam yang hadir di Indonesia ini adalah ada torehan jasa para tokoh ulama. Maka kita tidak boleh melupakannya, dan dalam kehidupan kita harus mampu meneruskan, melanjutkan, dan meneladani apa yang menjadi contoh-contoh dari para ulama tersebut. Ya, kita akhiri pembelajaran di hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.